Dunia lagi-lagi dibuat ketakutan, bukan soal perang, apalagi krisis ekonomi, namun oleh salah satu mikroorganisme kecil bernama virus. Baru-baru ini viral salah satu jenis hantavirus, varian Andes yang menyebabkan tewasnya 3 penumpang di kapal pesiar MV Hondius. Dikabarkan jika kapal tersebut dalam pelayaran dari Argentina menuju Afrika. Insiden tersebut menyebabkan 3 penumpang meninggal tewas dan beberapa lainnya dalam kondisi kritis serta isolasi. Kekhawatiran ini bukan hanya sebatas mengenai kasus virus itu saja, namun juga mengenai potensi virus ini menjadi pandemi baru pengganti COVID-19. Bahkan muncul sebuah pendapat dari Bill Gates beberapa tahun sebelumnya yang mengatakan akan muncul virus baru yang lebih berbahaya dibandingkan COVID-19. Akankah hantavirus ini berpotensi menjadi pandemi? Lalu akankah potensi virus ini jauh lebih parah jika dibandingkan COVID-19? Cetak Gol coba merangkum hantavirus pandemi yang sudah diatur elit global sebagai berikut. Apa itu hantavirus, si pembunuh senyap paling cepat? Israel baru-baru ini tercatat sebagai salah satu negara yang menghadapi ancaman penyebaran hantavirus. Hal ini diketahui setelah terjadi rangkaian kasus positif yang terkonfirmasi. Virus itu menyebar melalui paparan urin, air liur, dan kotoran hewan yang terinfeksi. Diindikasikan jika penyebaran tersebut bermula dari seorang warga setelah berkunjung ke Eropa Timur. Selain Israel, Amerika juga tercatat menjadi langganan dari hantavirus. Seperti halnya yang diungkapkan Donald Trump dalam sebuah wawancara. Bukan main, negeri Paman Sam bahkan mencatat sekitar 890 kasus sejak tahun 1993 hingga 2026. Diperkirakan jika setiap tahunnya ada sekitar 20 hingga 40 orang yang terserang hantavirus. Menurut data yang beredar, kasus terbanyak terjadi terutama di bagian sebelah barat sungai Mississippi. Selain Amerika Serikat, terdapat satu negara juga yang mencatat rekor sebagai negara yang mengalami kasus parah terhadap hantavirus. Negara tersebut adalah Argentina. Negara yang berada di benua Amerika ini diketahui menghadapi ancaman serius lonjakan kasus hantavirus. Menurut buletin epidemiologi terbaru, selama musim 2025 hingga 2026, Argentina mencatat kasus hingga 101 orang. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 57 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2026, sudah tercatat ada sekitar 42 kasus yang terjadi di Argentina. Potensi bukan tidak mungkin mengalami kenaikan. Mengingat terdapat beberapa potensi yang menyebabkan Argentina sangat rentan terhadap penyebaran hantavirus, seperti faktor kekeringan dan hujan lebat. Ketika kering, hewan pengerat dapat masuk ke pemukiman manusia untuk mencari makanan. Sedangkan ketika musim hujan deras menyebabkan penyebaran biji-bijian, menyebabkan ledakan populasi tikus. Kasus ini juga diperparah dengan adanya ketegangan geopolitik setelah muncul kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang bertolak dari pelabuhan Ushuaia di Argentina. Kasus tersebut terungkap setelah ada sekitar 29 penumpang dari 12 negara meninggalkan kapal di Pulau Saint Helena. Potensi ini sangat berbahaya, apalagi jika sampai menyebabkan penularan kepada orang yang lainnya. Sebagai informasi, jika 12 negara asal penumpang tersebut berasal dari Jerman, Denmark, Kanada, Turki, Belanda, Selandia Baru, Swedia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Saint Kitts, dan Nevis. Kasus-kasus penyebaran ini memang tidak secepat COVID-19, namun terdapat hal yang harus dikhawatirkan. Virus ini jauh lebih mematikan dibandingkan COVID-19 jika dilihat dari kematian per kasus. Diperkirakan tingkat kematian dari hantavirus ini bisa mencapai 35% hingga 50%. Angka ini menunjukkan bahwa dari 1 dari 2 orang yang terinfeksi parah bisa meninggal dunia.
Hal ini berbanding terbalik dengan COVID-19 yang tingkat kematiannya hanya mencapai 0,5% hingga 2%. Menurut penelitian, memang kasus hantavirus terjadi melalui penyebaran antara hewan ke manusia. Pada kasus antar hewan ke manusia, penyebaran dapat terjadi ketika manusia menghirup udara yang terkontaminasi oleh urin, kotoran, hingga air liur yang terinfeksi. Pada kasus kontak langsung, virus dapat menyebar ketika seseorang menyentuh tikus yang terinfeksi atau terkena kotorannya secara langsung. Selain itu, seseorang juga dapat terjangkit apabila mendapatkan gigitan langsung oleh tikus hingga makanan yang terkontaminasi oleh kotoran tikus. Meskipun secara umum penyebaran hantavirus terjadi dari hewan ke manusia, kabar buruknya adalah pada varian Andes yang baru-baru ini terjadi. Varian jenis ini dikabarkan dapat menjangkit melalui kontak fisik antar manusia. Misalnya seperti interaksi langsung antar seseorang yang terkena hantavirus, berbagi ruang tertutup hingga pertukaran cairan tubuh. Menurut WHO, masa inkubasi hantavirus Andes ini mencapai 6 minggu, sehingga potensi angka kasus yang terjadi bisa jadi lebih besar dari yang dibayangkan. Kondisi ini menyebabkan penyebaran hantavirus perlu mendapatkan penanganan serius. Meskipun secara umum virus ini tidak mudah menyebar, varian barunya justru membuat virus ini semakin mematikan. Kabar buruk lainnya adalah hantavirus belum memiliki vaksin yang benar-benar disetujui, sehingga pencegahan agar kasus tidak mengalami peningkatan adalah pengendalian hewan pengerat. Memang saat ini sudah dilakukan upaya pengembangan seperti Hantavax, namun hal ini belum bisa dimaksimalkan terhadap varian jenis tertentu. Ilmuwan saat ini terus mengembangkan vaksin baru, termasuk penggunaan teknologi vaksin DNA untuk melawan berbagai jenis hantavirus varian baru. Khusus wilayah Asia, Singapura dan Indonesia adalah beberapa negara yang dikabarkan sudah melaporkan adanya infeksi hantavirus. Di Singapura sendiri terdapat 2 warga yang dikabarkan sedang menjalani isolasi. Sedangkan di Indonesia, angka penyebaran sudah menunjukkan 23 kasus yang terkonfirmasi. Kasus tersebut tercatat dalam kurun waktu 2024 hingga awal 2026. Di antara 23 kasus tersebut dilaporkan bahwa ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Kasus-kasus tersebut tersebar di beberapa tempat yaitu di Yogyakarta, Jawa Barat, NTT, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Menurut penelusuran Kementerian Kesehatan, beberapa gejala seperti gejala flu, demam, sakit kepala, nyeri tubuh, bahkan pada kasus yang lebih berat, ciri-ciri penderita dapat menyebabkan gangguan ginjal hingga paru-paru. Meskipun pemerintah sudah menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut dikabarkan negatif. Dikabarkan jika varian yang menjangkit di Indonesia saat ini bukanlah varian Andes yang terjadi pada kapal mewah MV Hondius. Namun pemerintah tetap mengimbau kepada pihak-pihak yang rentan, terutama para petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pembersih selokan, hingga para pekerja yang kerap kontak langsung dengan tikus. Konspirasi elit global di balik merebaknya hantavirus. Meskipun banyak pihak yang menilai bahwa kecil kemungkinan jika hantavirus menjadi pandemi, terdapat pernyataan yang membuat gempar. Pernyataan tersebut berkaitan dengan ucapan Bill Gates yang menyatakan bahwa akan ada potensi pandemi yang lebih mematikan dan merusak dibandingkan COVID-19. And it won't be the last pandemic. The next one could be far more severe. I mean, this one, it killed millions, it was awful. Pernyataan itu ia layangkan dalam sebuah program televisi The View yang tayang pada Februari 2025. Ia menyatakan peringatan serius mengenai potensi krisis kesehatan global di masa depan. Ucapan Bill Gates tersebut kembali viral setelah terjadi kasus hantavirus pada kapal pesiar MV Hondius. Di tengah kebingungan dunia terhadap vaksin yang belum ditemukan, banyak pihak yang menilai terdapat elit global dalam pusaran virus tersebut. Hal ini setelah melihat pola yang mirip dengan kasus COVID-19 yang pernah terjadi di Tiongkok.
Dikabarkan terdapat beberapa pihak yang dikaitkan dengan hal ini, seperti Bill Gates yang merupakan pemilik dari Bill and Melinda Gates Foundation, WHO, WEF, Rockefeller Foundation, hingga lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan simulasi pandemi. Banyak juga yang menilai bahwa pandemi yang terjadi merupakan bagian dari rekayasa New World Order atau tatanan dunia baru, pengontrolan populasi, hingga agenda ekonomi elit tertentu. Meskipun tuduhan-tuduhan itu sering dibantah, tidak sedikit juga pihak yang menilai bahwa agenda tersebut benar adanya. Pasalnya setelah virus itu menyebar, terjadi berbagai kejanggalan. Sebagai informasi, Bill Gates juga pernah memprediksi dan memberikan peringatan terhadap pandemi COVID-19. Prediksi tersebut seringkali dikaitkan dengan pidato TED Talk yang terkenal pada bulan Maret 2015. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Dalam kesempatan tersebut, Bill Gates menyampaikan dalam sebuah pidato berjudul The Next Outbreak, We're Not Ready, atau jika dalam bahasa Indonesia diartikan dengan wabah berikutnya, kita belum siap. Salah satu orang terkaya di dunia itu memprediksi apabila bencana global terbesar di masa depan bukanlah perang, melainkan virus yang sangat menular dan berpotensi membunuh jutaan orang. Bill Gates menyampaikan bahwa dunia saat ini tidak siap dalam menghadapi epidemi atau pandemi berikutnya. Secara spesifik, ia juga menyampaikan bahwa resiko terbesar bagi kemanusiaan bukanlah rudal nuklir, melainkan virus yang menyebar. Bukan hanya memberikan peringatan, Gates juga memberikan himbauan agar pemerintah membangun sistem respon yang baik, termasuk tim medis yang selalu siaga. Selain itu, dibutuhkan juga tenaga militer yang dapat membantu logistik hingga sistem cadangan kesehatan yang memadai. Dalam kesempatan itu, hal lain yang ia soroti adalah berkaitan dengan investasi dalam sistem untuk menghentikan epidemi dan pandemi. Ia menilai dunia saat ini sangat rentan. Pidato tersebut bahkan viral kembali ketika COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Bahkan prediksi-prediksi yang ia sampaikan benar-benar terjadi. Banyak pihak menilai bahwa Bill Gates memang menjadi salah satu pihak terlibat dalam konspirasi COVID-19. Dugaan ini bahkan menguat setelah beberapa perusahaan internasional mengalami peningkatan keuntungan akibat pandemi tersebut. Terdapat beberapa perusahaan yang dikabarkan mengalami keuntungan berlipat seperti Pfizer and BioNTech yang merupakan mitra utama untuk menghasilkan COVID-19. Selain itu juga ada Moderna, salah satu perusahaan bioteknologi yang sukses mengembangkan vaksin COVID-19 dan menaikkan nilai saham serta kekayaan para investornya. Perusahaan ketiga yang diuntungkan dari pengembangan vaksin adalah Regeneron Pharmaceuticals yang mengembangkan perawatan antibodi untuk virus corona. Pada bidang layanan kesehatan virtual terdapat perusahaan Teladoc Health yang mengalami peningkatan penggunaan yang drastis. Pada Yayasan Bill and Melinda Gates dikabarkan jika mereka berinvestasi pada berbagai perusahaan farmasi dan kesehatan global. Beberapa laporan menyebutkan jika investasi terhadap perusahaan kesehatan itu mengalami kenaikan selama pandemi COVID-19 terjadi. Bahkan ada klaim yang menyatakan bahwa hasil dari keuntungan vaksin tersebut mencapai 200 miliar dolar atau setara dengan 2.800 triliun rupiah. Meskipun kabar terbaru angka tersebut bukanlah angka hasil perolehan keuntungan, melainkan juga yang disumbangkan untuk pengembangan vaksin dan kesehatan di beberapa organisasi. Peningkatan investasi dan fokus pada bidang kesehatan ini nampaknya juga terjadi hari ini. Beberapa perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi setelah terjadinya kasus meninggalnya 3 orang di kapal pesiar yang berlayar dari Argentina.
Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia sendiri, terdapat peningkatan pada sektor kesehatan yaitu sebesar 2,01% dan menjadi sektor dengan penguatan terbesar di pasar saham domestik. Sedangkan pada IHSG menguat 81,85 poin atau sekitar 1,15% ke level 7,174,32. Penguatan ini terjadi pada perusahaan-perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, meskipun belum terdapat data detail terkait perusahaan internasional, namun bisa dipastikan fenomena serupa juga terjadi. Apalagi saat ini belum terdapat vaksin yang benar-benar efektif untuk mengatasi hantavirus. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kecurigaan tersendiri. Pola kasus ini mirip sekali dengan terjadinya pandemi COVID-19, di mana kasus bermula dari penyebaran virus tertentu yang kemudian menular ke berbagai negara. Di saat bersamaan belum terdapat vaksin yang mumpuni untuk mengatasi penyebaran virus tersebut. Jika sudah menyebar, perusahaan-perusahaan pengembang vaksin akan berbondong-bondong melakukan penelitian dan menjual hasil pengembangan kepada negara-negara lain. Bahkan pada kasus beberapa negara vaksin-vaksin seperti itu sengaja diuji coba kepada rakyatnya. Dugaan-dugaan ini semakin menguatkan bahwa memang betul ada teori konspirasi di balik terjadinya COVID-19 dan hantavirus ini. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan. Cek linknya di bawah ini. Hantavirus senjata biologis musnahkan manusia. Ma'am, kumusta po siya, ma'am? I don't know, hindi ko alam paano mag-assess kasi may doktor naman. Opo. Nagsuka siya ng nagsuka tapos nag-collapse. Inaano namin. May condition po ba siya, ma'am? Andun sir po sa ma'am. Tabi. Nakalak? Okay. Yeah. Salah satu isu yang sempat ramai berkaitan dengan COVID-19 adalah mengenai klaimnya sebagai senjata biologis. Klaim tersebut berasal dari sebuah akun Instagram yang menyebarkan video pendek dengan narasi COVID-19 merupakan senjata biologis atau bioweapon. Menurut video yang beredar itu menayangkan hasil tangkapan artikel-artikel dari sebuah situs web yang memuat narasi bahwa vaksin COVID-19 merupakan senjata biologis yang mematikan. Satu dosis vaksin disebutkan tercemar oleh 200 miliar keping DNA. Pandemi COVID-19 ini adalah cara untuk menunjukkan kediktatoran dunia. Jika melihat pengertiannya, senjata biologi sendiri adalah mikroorganisme seperti virus, bakteri, atau jamur yang sengaja disebarkan untuk menyebabkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebuah virus dapat dikategorikan sebagai senjata biologis jika virus tersebut memiliki kemampuan menular yang sangat cepat dan berdampak luas. Selain itu, virus juga sulit dideteksi dan menyebabkan kepanikan massal serta sulit untuk diobati. Pada konteks jangka panjang, epidemi akan sulit untuk diatasi dan dikendalikan. Pola-pola dan ciri-ciri inilah yang menurut banyak pihak bahwa ada potensi
jika hantavirus juga bagian dari senjata biologi. Meskipun hal itu masih sebatas spekulasi. Sebagai informasi, sepanjang sejarah umat manusia pernah terjadi beberapa kali penggunaan senjata biologis. Sejarah yang pertama adalah ketika masa dunia kuno dan pertengahan, sebuah periode yang cukup jauh sekali. Pada masa itu bangsa Asyur meracuni sumur musuh dengan menggunakan jamur gandum dan tentara sering melemparkan mayat atau bangkai hewan yang terinfeksi ke dalam kota musuh. Tujuan dari tindakan ini adalah dalam rangka untuk menyebarkan penyakit kepada musuh yang ada di dalam kota. Wilayah yang terisolasi dapat menyebabkan penyebaran penyakit dengan cepat. Pada masa selanjutnya juga ada peperangan dengan senjata biologi ketika Prancis dan Indian berperang. Selimut yang terinfeksi cacar digugat diberikan kepada suku Indian oleh pasukan Inggris sebagai bagian dari perang biologis. Selain itu terdapat juga penggunaan senjata biologi ketika Perang Sino-Jepang. Negara ini menggunakan wabah pes, antraks, dan kolera yang disebarkan oleh Tiongkok. Dugaan lainnya yang membuat hantavirus ini sebagai senjata biologis yang sengaja diciptakan adalah melalui unggahan lama dari akun X dengan nama @I'mASoothsayer yang memprediksi mengenai akan adanya hantavirus. Dalam sebuah unggahan ia menuliskan bahwa 2023 Corona ended, 2026 hantavirus, tulis akun tersebut. Cuitan tersebut dibuat pada 11 Juni 2022 dan mencuat akhir-akhir ini setelah terjadinya kecelakaan pada kapal pesiar MV Hondius. A new suspected case of hantavirus has been identified in a British man. He was a passenger on the virus-hit luxury cruise ship MV Hondius, health authorities said on Friday, and is now on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha. An islander has been hospitalised and his wife was self-isolating, Britain's Minister for the Overseas Territories said in a statement. 4 islanders from the British Overseas Territory took a lift on the Dutch-flagged vessel to St Helena, and all had been advised to self-isolate there as a precaution, it added. The world's remotest inhabited island is halfway between South Africa and South America and home to only around 200 people. While only a suspected case, it will fuel concerns about the Andes strain of hantavirus found on the ship that in rare cases can spread from human to human. 3 people, a Dutch couple and a German national, died following the outbreak on the ship. 4 others are confirmed to be infected and are being treated in hospitals in the Netherlands, South Africa and Switzerland. A woman in the Spanish province of Alicante has possible symptoms and is being tested, Spanish health officials said on Friday. The US Centers for Disease Control and Prevention has classified the hantavirus outbreak as the lowest level of emergency activation. Other experts have also stressed the low probability of a widespread contagion. 3 close contacts of a Dutch woman who died have now tested negative for the virus, according to authorities. Christian Lindmeier from the World Health Organization says that is a reassuring result. That should convince nearly everybody now that this is a dangerous virus, but only to the person who is really infected, and the risk to the general population remains absolutely low. No people with symptoms of a possible infection remain on board the ship, which was expected to dock in Tenerife in the Canary Islands early on Sunday. Consideramos desde la Dirección de Epidemiología. From the perspective of the Epidemiology Division, we view the overall situation that occurred on this cruise ship as a rather random occurrence. Circunstancialmente le tocó a este barco partir del puerto de Ushuaia. By chance, it happened to be this ship that departed from the port of Ushuaia, but a situation like this could have occurred at any port in the world, and the same outcome would have occurred since it is a non-specific illness with a fairly long incubation period, or at least one with a significant range. Entonces, sumar todo eso es claro que... So taking all that into account, it's clear that Ushuaia isn't the place to focus on. Unfortunately, the ship left from here, but the likelihood that they could have been infected in this city is very, very low. Practically zero. Banyak pihak yang terheran-heran bagaimana orang di balik akun tersebut dapat memperkirakan bahwa tahun 2026 akan terjadi penyebaran hantavirus. Bahkan akun tersebut menyebutkan secara spesifik jenis virus dan tahun penyebarannya.
Apakah akun tersebut memang dibuat oleh orang-orang yang mengetahui mengenai agenda elit global atau cuma sekedar prediksi acak semata? Namun jika ternyata cuitan itu benar, bisa dipastikan bahwa hal itu bisa saja terjadi. Jika dikaitkan dengan agenda politik global, maka bisa dipastikan salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan populasi dunia. Dalam teori konspirasi mengenai agenda elit global, terdapat tujuan mengenai pengendalian populasi dunia. Teori mengenai pengurangan populasi dunia ini disebut juga dengan depopulasi atau Great Reset. Pada umumnya, narasi ini berkembang untuk memberikan klaim adanya elit global yang secara sengaja berusaha membunuh atau mensterilkan sebagian besar penduduk dunia. Sehingga sangat wajar ketika dalam prosesnya ada banyak pihak yang meninggal akibat penyebaran senjata biologi tersebut. Hal ini memang seringkali mendapatkan bantahan dari berbagai pihak, apalagi isu-isu konspirasi seperti ini jarang mendapatkan tempatnya. Namun selalu ada pihak yang meyakini bahwa upaya-upaya tersebut memang benar adanya, apalagi mengingat pola-pola yang sama dalam penanganan pandemi tersebut. Dapatkan 3 pieces celana pendek yang sangat nyaman dengan harga 100 ribuan saja. Buruan check out sebelum promonya berakhir. Itulah ulasan mengenai hantavirus, pandemi yang sudah diatur oleh elit global. Apakah hantavirus ini menjadi ancaman pandemi yang terbaru atau justru dapat diatasi dan ditekan penyebarannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.